Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Hairianti dengan NIM C1C023049. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai probabilitas. Jadi masuk ke materi yang pertama itu mengenai pengertian dari probabilitas. Apa sih probabilitas itu? Jadi probabilitas itu adalah ukuran matematis yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu eksperimen ataupun percakapan. Konsep ini dapat diartikan sebagai nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dalam interval antara 0 sampai dengan 1. Dengan 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin akan terjadi, sedangkan 1 itu menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Untuk persoalan probabilitas sendiri, itu adalah P sama dengan N per H. Selanjutnya mengenai tujuan dari probabilitas. Jadi probabilitas itu ada 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam banyak situasi, probabilitas ini digunakan untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan data. Jadi misalnya seperti pada saat investasi saham, probabilitas digunakan untuk menentukan risiko dan imbalan yang mungkin diperoleh. Lalu yang kedua, untuk menilai kemungkinan hasil dalam eksperimen. Dalam eksperimen sains, probabilitas digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu hasil berdasarkan data yang ada. Misalnya dalam percobaan pelemparan dadu, kita dapat menghitung probabilitas setiap angka yang akan muncul. Lalu yang terakhir untuk model matematis dalam kehidupan sehari-hari. Probabilitas membantu dalam pembuatan model matematika untuk berbagai aplikasi mulai dari prediksi cuaca hingga perencanaan logistik. Selanjutnya ada terminologi dari probabilitas. Di sini ada 3, yaitu yang pertama eksperimen, yang kedua ada outcome, dan yang terakhir ada event. Di mana eksperimen ini berarti proses atau aktivitas terencana yang menghasilkan data. Sedangkan outcome ini adalah satu hasil spesifik yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan event adalah satu atau lebih hasil dari ruang sampel. Selanjutnya ada ruang sampel. Jadi ruang sampel ini adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Artinya di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Misalnya saat melemparkan satu buah dadu, semua kemungkinan yang akan muncul ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi sebagai contoh, jika dua dadu dilempar bersamaan, berapa banyak ruang sampelnya? Untuk dua dadu ini kemungkinan akan banyak ruang sampelnya. Jadi untuk mempermudah kita akan menggunakan cara tabel. Tabelnya sudah saya sertakan di PPT. Jadi dari situ bisa dilihat ditunjukkan dalam bentuk tabel di mana baris ini menyatakan hasil dari dadu pertama dan kolom ini dari dadu kedua. Setiap kotak berisi pasangan angka yang mungkin muncul seperti 11 hingga 66. Karena dari masing-masing dadu ini memiliki 6 kemungkinan, maka total ruang sampel dari dua dadu adalah 36. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu peristiwa. Jadi dalam probabilitas, peristiwa ini didefinisikan sebagai himpunan dari hasil suatu percobaan acak. Ruang sampel menunjukkan semua kemungkinan hasil dari satu percobaan. Dengan demikian, peristiwa dalam probabilitas juga dapat digambarkan sebagai himpunan bagian dari ruang sampel. Sebagai contoh, di sini ada jika dua dadu dilempar secara bersamaan, berapa kemungkinan dadu yang menunjukkan angka yang sama? Maka kemungkinan yang terjadi adalah 11, 22, 33, 44, 55, dan juga 6 dan 6. Lalu, kemungkinan di atas ditulis dalam bentuk himpunan menjadi 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Jadi peristiwa yang terjadi ketika dua dadu dilempar secara bersamaan dan menunjukkan angka yang sama adalah 6. Lalu yang terakhir adalah materi mengenai probabilitas satu peristiwa. Jadi
Probabilitas satu peristiwa ini adalah peluang terjadinya satu kejadian tertentu dari seluruh kemungkinan hasil dalam suatu percobaan. Persamaan probabilitas satu peristiwa ini adalah P sama dengan N per M. Dengan penjelasan, N adalah jumlah kejadian dalam peristiwa, sedangkan M adalah jumlah seluruh kejadian di dalam ruang sampel. Untuk memperjelas dari materi probabilitas satu peristiwa ini, saya ada melampirkan 2 contoh. Jadi untuk contoh yang pertama, dalam rak terdapat 7 buku matematika dan 3 buku bahasa. Jika diambil satu buku, berapa peluang mendapatkan buku matematika? Penyelesaiannya sendiri, jumlah ruang sampel adalah jumlah keseluruhan. Jadi dari buku matematika dan buku bahasa Indonesia ada 10 buku, jadi jumlah ruang sampelnya adalah 10. Lalu peristiwa kemungkinan mendapatkan buku matematika. Jadi di sini berapa ada buku matematika di dalam rak buku itu. Jadi N-nya sama dengan 7. Maka kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan N per M, jadi 7 per 10. Jadi 7 dibagi 10 sama dengan 0,7, jadi hasilnya 70%. Jadi probabilitas peluang mendapatkan buku matematika adalah 70%. Untuk contoh yang kedua adalah di kelas R11 terdiri 12 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Jika yang dipilih hanya satu siswa, berapa kemungkinan yang terpilih adalah siswa laki-laki? Jadi jumlah ruang sampel keseluruhan siswa adalah 30. Sedangkan peristiwa kemungkinan terpilih siswa laki-laki adalah 18 karena kelas R11 tadi mempunyai 18 siswa laki-laki. Maka penyelesaiannya adalah sama seperti tadi, masukkan ke dalam rumus N per M yaitu 18 per 30, hasilnya adalah 0,6 dalam bentuk persen menjadi 60%. Jadi probabilitas peluang terpilih siswa laki-laki adalah 60%. Sekian penjelasan mengenai probabilitas yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian sehingga sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.